Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Sylvia, NIM 2001006. Di sini saya akan menjelaskan pengelolaan sediaan farmasi. Pengelolaan sediaan farmasi itu ada pendahuluan, di mana pendahuluan itu isinya pelayanan kefarmasian di apotek. Yang kedua ada pengelolaan sediaan farmasi, di mana ada perencanaan dan analisa rencana kebutuhan farmasi. Apa sih pelayanan kefarmasian di apotek? Jadi pelayanan kefarmasian di apotek merupakan suatu pelayanan yang dilakukan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan dan taraf kesehatan masyarakat, di mana yang fungsinya itu untuk mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasiennya itu menurut Permenkes 2016. Jadi di sini apotekernya itu bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, baik itu alat kesehatan maupun bahan medis habis pakai di apotek dengan sesuai ketentuan yang berlaku itu, serta memastikan kualitasnya dan manfaat keamanannya itu harus benar-benar diperhatikan oleh apoteker. Pengelolaan sediaan farmasi, yang pertama ada perencanaan. Jadi perencanaan di sini jadi yang pertama ada perencanaan, di mana perencanaan itu perencanaan sediaan farmasi itu alat kesehatan BPHP merupakan di mana tahap awal untuk menetapkan jenis ataupun jumlah sediaan farmasi, baik itu mau alat kesehatan dan BMHP yang sesuai dan kebutuhan. Apa sih tujuannya untuk adanya perencanaan itu? Tujuannya itu untuk mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi, meningkatkan penggunaan sediaan farmasi, menjamin ketersediaan farmasi, menjamin stok sediaan farmasi, efisiensi biaya, memberikan dukungan data bagi estimasi. Terus ada proses perencanaan kebutuhan sediaan farmasi, di mana di situ ada 5. Yang pertama itu persiapan. Jadi persiapan tuh perlu diperhatikan sebelum melakukan rencana kebutuhan sediaan alat farmasi itu. Terus perlu dipastikan juga komoditas yang akan disusun. Terus perlu disusun daftar spesifik mengenai sediaan farmasinya itu. Terus perencanaan perlu memperhatikan waktu untuk mengestimasi periode untuk pengadaan itu. Yang kedua itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu yang dibutuhkan itu penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan pada pasien itu untuk menyanyikan sisa stok dan data morbiditasnya. Terus yang ketiga tuh ada penetapan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang direncanakan menggunakan metode perhitungan kebutuhan. Terus yang keempat ada evaluasi perencanaan, mengevaluasi semua rencana perencanaan itu sebelum memastikan. Terus yang terakhir merevisi rencana kebutuhan obat, direvisi kembali. Terus yang pertama ada metode konsumsi. Metode konsumsi ini contohnya untuk soal metode konsumsi, di mana rumusnya itu A sama dengan buka kurung B ditambah C tambah D tutup kurung min E, di mana A-nya sendiri itu merupakan rencana pengadaan, B pemakaian rata-rata per bulan, C buffer stok, D lead time stock, dan E itu sisa stok. Ini rumus untuk menggunakan metode konsumsi. Metode morbiditas itu metode yang memperkirakan keperluan obat sampai dengan obat tertentu berdasarkan jumlah kejadian penyakit dan mempertimbangkan pola standar pengobatan untuk penyakit tertentu.
Langkah-langkah untuk menentukan metode morbiditas tuh ada dua. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, data yang perlu dipersiapkan untuk perhitungan itu perkiraan jumlah populasi komposisinya, terus ada pola morbiditas penyakit. Terus yang kedua itu menghitung kebutuhan jumlah farmasinya itu semua. Jadi di mana ada jumlah kasus dikali jumlah obat sesuai pedoman pengobatannya itu. Nah, ini adalah contoh soal untuk metode morbiditas. Metode proxy consumption. Pada metode ini perhitungan kebutuhan obat menggunakan data kejadian penyakitnya, konsumsi obat, permintaan atau penggunaan. Jadi metode proxy consumption ini dapat digunakan untuk perencanaan pengadaan di apotek baru yang tidak memiliki data konsumsi di tahun-tahun sebelumnya itu. Jadi digunakan ketika apotek itu sudah berdiri lama apabila data metode konsumsi atau metode morbiditasnya itu tidak dapat dipercaya. Sebagai contohnya itu tidak lengkap data konsumsi di antara bulan Januari hingga Desember gitu. Itu bakal dilakukan adanya menggunakan metode proxy consumption gitu. Terus analisa rencana kebutuhan farmasi. Yang kedua, analisa rencana kebutuhan farmasi itu ada 3. Yang pertama menggunakan analisa ABC, yang kedua menggunakan analisa Venn, dan yang ketiga menggunakan metode kombinasi. Di mana analisis kelompok A, analisis ABC itu dibagi menjadi 3, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A itu kelompok jenis sediaan farmasi yang jumlah nilai rencana pengadaannya itu menyerap anggaran sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan. Sedangkan kelompok B menyerap anggaran 20%. Baik kelompok C itu menyerap anggaran 10%. Jadi langkah-langkah untuk menentukan kelompok A dan B dan C itu menghitung dulu semua jumlah barang yang dibutuhkan, lalu tentukan peringkatnya mulai dari yang terbesar dananya sampai terkecil, terus hitung persentasenya itu berapa, terus urut kembali jenis-jenis farmasi, jenis-jenis sediaan farmasi mulai dengan jenis yang memerlukan persentasenya gitu, terus hitung akumulasi persennya, lalu identifikasi jenis sediaan farmasinya. Terus sediaan farmasi A menggunakan farmasi B apa C gitu. Analisis Venn ini salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana sediaan farmasi yang terbatas dengan mengelompokkan berdasarkan manfaat tiap jenis sediaan farmasi terhadap kesehatan, di mana ada kelompok V atau vital, kelompok E atau esensial, dan kelompok N non esensial. Apa sih kelompok vital itu? Kelompok vital itu sediaan farmasi yang dapat menyelamatkan jiwa atau life saving. Contohnya bisa obat shock, anafilaksis gitu. Kelompok esensial itu sediaan yang bekerja sebagai sumber penyakit dan paling dibutuhkan oleh pelayanan kesehatan. Contohnya pada sediaan farmasi obat anti diabetes atau analgesik gitu. Terus kelompok non esensial itu merupakan sediaan sebagai penunjang sediaan farmasi yang kerjanya itu ringan dan biasa digunakan untuk menimbulkan kenyamanan seperti suplemen gitu. Terus ada metode kombinasi. Metode kombinasi merupakan metode gabungan yang digunakan untuk melakukan pengurangan sediaan farmasi. Sediaan farmasi yang masuk kategori NA dan pendekatannya sama dengan pada saat pengurangan sediaan farmasi itu pada kriteria NA, NB, NC. Dimulai dengan pengurangan sediaan farmasi kategori EA, EB, dan EC. Terus ada 2 pengadaan. Apa sih pengadaan sediaan farmasi obat itu? Yang pengadaan itu dilaksanakan dan pembelian, di mana pembelian itu merupakan metode yang sangat penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara mutu dan harga. Jadi itu harus memperhatikan hal-hal yang salah
satunya itu sedan farmasi diperoleh dari pedagang besar farmasi atau PBF itu yang memiliki izin. Terus alat kesehatan itu dan BMHP itu yang diperoleh dari penyalur alat kesehatan atau PAK yang memiliki izin juga, terjamin keasliannya. Terus yang dipesan tepat waktu gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.